Telnet merupakan protokol internet pertama kali diperkenalkan oleh Postel di tahun 1980 dalam RFC 764 sebagaimana dituliskan oleh dia sendiri. Telnet atau Telecommunication Network merupakan suatu aplikasi program komunikasi interaktif dua arah berbasis protokol TCP/IP yang digunakan untuk emulasi terminal ke remote komputer dari lokal komputer atau terminal server, serta dapat menikmati fungsi yang sama dengan terminal yang dihubungkan langsung ke komputer tersebut. Sebelum login, biasanya pengguna harus memberikan identitas berupa username dan password terlebih dahulu. Jika username dan password diberikan benar, maka pengguna akan masuk ke remote komputer tersebut, serta dapat melakukan berbagai aktivitas yang tersedia dan yang diperbolehkan oleh sistem administrator mesin komputer tersebut. Telnet adalah aplikasi komputer login internet karena digunakan untuk login komputer lain di internet dengan mengakses berbagai macam pelayanan umum, termasuk dari katalog perpustakaan dan berbagai macam database. Telnet memungkinkan pengguna untuk duduk di depan komputer yang terkoneksi ke internet dan mengakses komputer lain juga yang terkoneksi ke internet. Dengan kata lain, koneksi dapat terjadi di mesin lain di suatu ruangan, suatu kampus, bahkan setiap komputer di seluruh dunia dengan menggunakan underDOS atau CMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya mau menjelaskan sebuah fungsi dari Telnet. Fungsi dari Telnet yaitu untuk dapat mengakses komputer dari jarak jauh. Karena Telnet bisa memungkinkan komputer pengguna untuk menjadi terminal dari komputer yang tersambung oleh internet. Telnet memungkinkan kita untuk login sebagai pemakai komputer jarak jauh dan menjalankan program komputer layanan yang ada di komputer tersebut, seperti gambar di bawah ini. Nah, gambar di samping menunjukkan kita sudah tersambung pada internet, maka selanjutnya memasukkan ID dan password untuk login, kita akan bisa masuk ke dalam server utama. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara kerja. Bagaimana sih cara kerjanya? Adapun cara kerja dari teknologi ini yakni memberikan akses secara langsung untuk berbagai layanan yang terdapat di internet, termasuk penyediaan database. Juga memberikan akses secara langsung ke berbagai macam layanan yang ada di internet. Teknologi ini memakai dua jenis program, yaitu client dan server. Ada dua program yang berjalan. Yang pertama, software client beroperasi pada komputer, sementara software server itu merupakan pihak yang menghasilkan layanan tersebut. Yang pertama, menghubungkan network antara TCP dan server yang ada. Lalu, client mendapatkan inputnya dari pihak user atau pengguna. Kemudian melakukan format ulang input dari user tersebut dan mengubahnya ke bentuk yang lebih standar. Tugas yang dilakukan oleh server. Yang pertama, memberikan informasi kepada jaringan bahwa komputer pengguna sudah siap untuk dikoneksikan. Lalu, server menunggu permintaan dalam bentuk format yang standar. Kemudian, mengerjakan permintaan yang sudah disampaikan. Selanjutnya, server akan kirimkan balik hasilnya ke klien dengan bentuk format yang standar. Yang terakhir, server menunggu permintaan lainnya yang terkirim selama proses remote. Setelah kita mempelajari definisi, cara kerja dan fungsi dari Telnet, kali ini kita akan
membahas kelebihan dan kekurangan dari telnet. Telnet sendiri memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan yang perlu kita ketahui. Kelebihan dari telnet ini ialah apabila menggunakan telnet server, yakni user interface yang juga cukup lama. Jadi telnet ini bersifat ramah pengguna karena bisa digunakan tanpa terbatas ruang dan waktu. Ketika menggunakan telnet, Anda akan seolah-olah berhadapan langsung dengan komputer lain yang sedang digunakan untuk mengeksekusi garis perintah alias command line yang diberikan. Terus serta telnet sendiri memberikan sebuah perintah dari jarak jauh atau biasanya disebut remote. Hal ini menimbulkan efisiensi waktu dan jarak ketika kita ingin mengakses komputer yang jaraknya jauh. Itu merupakan kelebihan dari jaringan telnet. Selanjutnya, telnet sendiri memiliki kekurangan. Kekurangan telnet ialah pada penggunaan NTLM, yaitu NTLM merupakan suatu protokol autentikasi yang digunakan dalam implementasi protokol jaringan Microsoft dan didukung oleh NTLM Security Support Provider. NTLM ini menggantikan protokol autentikasi jaringan LAN Manager karena protokol LAN Manager sudah dianggap tidak aman lagi. Lalu penggunaan TLM authentication tanpa adanya sebuah enkripsi yang setelah itu bisa memudahkan mencuri password yang dilakukan oleh sniffers. Ini berarti bahwa telnet ini memiliki kekurangan penggunaan autentikasi NTLM yang tidak menggunakan enkripsi. Dampaknya, teknologi ini sangat rentan dari aspek keamanan sistem. Jadi situasi ini memudahkan atau membuka peluang para peretas atau hacker melakukan pencurian password. Serta telnet ini apabila untuk administrator sistem disarankan agar menggunakan SSH pada Linux daripada menggunakan telnet server untuk mengkonfigurasi sistem kita. Kita menyarankan bahwa lebih baik mengganti telnet server dengan Linux dalam mengkonfigurasi sistem karena demi keamanan sistem yang akan kita gunakan. Itu merupakan kelebihan dan kekurangan dari jaringan telnet.